Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kasirin MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Nusa Wungu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Nusa Wungu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama terkait dengan pemahaman budaya positif. Sebelum kita praktek belajar bersama untuk memotivasi pagi hari ini, kami minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi sehingga apa yang akan kami tularkan kepada teman-teman membawa kebermanfaatan. Untuk itu, nyuwun tulung Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan memberikan motivasi bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Andik dan Bu Sutarti selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Nusa Wungu yang pada saat ini akan melakukan kegiatan untuk pemenuhan tugas yang berupa diseminasi praktek baik atau positif, tindakan positif yang nantinya bisa untuk diterapkan oleh kita semua, Bapak Ibu semua. Dalam hal ini memang untuk guru penggerak nanti itu disiapkan di samping kepemimpinan pembelajaran juga nanti disiapkan untuk manajemen kepemimpinan karena sertifikat guru penggerak nanti sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi CKS, calon kepala sekolah. Dalam hal ini nanti pendaftarannya online. Pendaftarannya online untuk CKS-nya, dan hari ini Bu Sutarti dan Bu Andik akan menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk manajemen pengelolaan kelas dan untuk penularan praktek-praktek baik, praktek-praktek baik yang bisa untuk bekal Bapak Ibu guru yang lain, juga bisa untuk membekali anak-anak kita agar setelah banyak guru penggerak di sekolah, anak-anak akan mengalami perubahan menjadi dengan perilaku yang positif, lebih banyak yang positif dan berpikir kritis serta tidak meninggalkan kepribadian dan sosialnya, karena dari kurikulum Merdeka yang nantinya menjadi kurikulum nasional itu memang dikemas agar anak-anak bisa kreatif, mandiri, disiplin, dan mampu bersosialisasi serta beradaptasi dengan keadaan zaman dan perkembangan zaman yang terutama dalam digitalisasi, dalam internet, dan dunia maya ini tidak bisa dibatasi, sehingga anak-anak biar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa dampak negatifnya yang terlalu diserap. Nah, ini tugas kita sebagai guru di era yang saat ini, yang tidak harus melarang, anak-anak memanfaatkan teknologi terutama yang
berinternetisasi, dan tidak bisa melarang-larang anak-anak untuk tidak bersentuhan dengan HP. Namun penggunaan HP-nya nanti yang lebih positif. Maka Bu Andik dan Bu Tarti ini karena tugas di samping tugas CGP juga belajar bersama dengan Bapak Ibu semua untuk penerapan hal-hal yang positif di sekolah kita. Mudah-mudahan membawa dampak yang baik untuk perubahan SMP Negeri 1 Nusa Wungu ke depan. Selamat Bu Sutarti dan Bu Andik yang sebentar lagi jadi guru penggerak, sehingga menambah jumlah guru penggerak di SMP Negeri 1 Nusa Wungu. Monggo untuk diikuti dan untuk dilaksanakan bersama-sama dan nanti berkomitmen bersama untuk perubahan ke depan untuk menggerakkan anak-anak dan bersama-sama bergerak dengan guru-guru yang lain, baik guru tentunya di sini dan tenaga kependidikan. Saya kira itu monggo untuk segera dilaksanakan dan nanti ada komitmen bersama antara CGP dengan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas motivasi. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mari pagi ini kita siap belajar bersama sehingga akan membawa perubahan pada semuanya, baik diri kita maupun anak-anak yang merupakan suatu tujuan mulia sesuai dengan tugas kita semua. Untuk pagi ini saya menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak untuk memberikan aksi nyata terkait dengan diseminasi, penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah membersamai saya untuk berbagi praktek baik, belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan impian murid yang menerapkan budaya positif di sekolah tercinta ini. Sebelumnya, saya berikan pantun untuk penyemangat pagi ini. Burung merpati hinggap di dahan. Terbang tinggi di angkasa raya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari belajar bersama penuh ceria dan bahagia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita perlu ingat bahwa salah satu filsafat yang menjadi tuntunan kita dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara di sini menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai well-being atau keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga di sini konsep Ki Hajar Dewantara ada kata menuntun. Di dalam abad 21 yang dimaksudkan di sini akan terjadi kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif yang kita bisa terapkan pada murid atau anak-anak didik kita di sekolah. Kemudian pemahaman selamat dan bahagia di dalam abad 21 ini kita kenal dengan well-being. Itu istilah-istilah yang mendasari pendidikan sebagai
pemahaman dari menuntun segala kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Selain itu, bahwa Ki Hajar Dewantara itu memberikan suatu penjelasan bahwa pendidik itu ibarat sebagai petani atau tukang kebun, yang mana bisa Ibu Bapak perhatikan ada sebuah ladang dengan tanaman, bahwa petani, tukang kebun, itu tidak bisa menumbuhkan apa yang dia tanam. Misalnya dia nanam padi, tidak akan bakal tumbuh jagung. Demikian sebaliknya. Jadi petani itu hanya mampu untuk menumbuh kembangkan yang sudah ada, tidak bisa mengubah kodrat. Apa yang dia lakukan di sini? Memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, air, kemudian juga membasmi ulat-ulat atau jamur. Hal ini analogi tugas kita untuk mendidik anak. Jadi anak itu ibaratkan sawah ladang, sedangkan petani tadi diri kita sebagai pendidik. Jadi kita tidak bisa mengubah anak, kita hanya bisa menuntun lakunya, kita nggak bisa mengubah kodrat yang ada. Kita hanya bisa menumbuhkan karakter-karakter yang baik, harapannya seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam menumbuh kembangkan kodrat yang sudah ada pada anak, ini sebagai pendidik itu harus punya nilai-nilai dan peran. Nilai-nilai dan peran. Di antaranya adalah di sini nilainya dan perannya itu ada 5. Bisa kita mudah mengingat, itu kita nyanyi sebentar. Nggih. Nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, selanjutnya kolaboratif, reflektif, inovatif. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita sebagai pendidik itu harus punya nilai-nilai tadi. Berpihak pada murid, mandiri. Mandiri itu mengembangkan kompetensi diri kita. Kolaborasi, kerjasama semua komponen-komponen, baik sesama rekan, kepala sekolah, dan murid. Reflektif. Reflektif di sini harapannya kita mampu untuk menganalisa apa yang terjadi, kemudian mampu untuk melakukan perbaikan, revisi, sehingga nanti diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kemudian inovatif, bagaimana kita harus selalu siap untuk meningkatkan kompetensi kita sehingga membawa anak itu lebih menuju kebaikan. Kemudian perannya kita di sini di dalam guru penggerak dibekali untuk memiliki peran-peran diantaranya pemimpin pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi karena kita itu sama sebagai pendidik, hanya saya yang mengawali mengikuti pelatihan guru penggerak. Jadi berbagi pada pagi hari ini bahwa di dalam pendidik itu harus memiliki peran memimpin pembelajaran. Bagaimana kompetensi yang kita miliki bisa membawa anak itu senang belajar dan tentunya apa yang dipelajari itu membuahkan yang bermanfaat. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Tidak hanya dari segi kognitif, tapi menumbuh kembangkan karakter murid itu juga yang penting. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Kita berbagi, sharing untuk menambahkan apa yang kurang atau belum kita ketahui sehingga kita menuju hal kesempurnaan yang baik. Kemudian menjadi coach sebagai guru yang lain. Kita apa yang sudah kita ketahui, kita harus bisa berbagi ya Bapak Ibu. Harus bisa berbagi dan muncul rasa senang manakala teman-teman juga mampu
untuk berbuat lebih baik. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Apa yang sudah kita tahu kita tularkan sehingga semuanya tujuannya adalah mulia untuk meningkatkan kualitas di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Nah ini. Kembali bahwa seorang pendidik itu tentunya di dalam hati punya tujuan yang sangat mulia Bapak Ibu, yaitu tadi membawa siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti filsafat dari Ki Hajar Dewantara di situ. Bagaimana kita bisa membentuk murid kita untuk mencapai kebahagiaan itu? Kita ciptakan lingkungan positif yang akan mendukung karakter-karakter baik itu pada murid, kita bisa tumbuh kembang di situ. Nah, karakter-karakter baik itu tentunya melalui suatu kegiatan-kegiatan yang konsisten dilakukan, yang rutinitas, yang mana pembiasaan-pembiasaan baik itulah yang kita kenal sebagai budaya positif. Jadi di sini budaya positif membudaya dari nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai yang diyakini yang baik secara universal tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan berbagai macam latar belakangnya. Selain itu tentunya kebiasaan-kebiasaan kegiatan yang dilakukan harus berpihak pada murid. Baik, Ibu Bapak, coba kita refleksi. Selama ini apakah kita semua ini sudah melakukan pembudayaan positif? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Coba tolong berikan komentar nggih. Selama ini apakah kita sudah melakukan pembudayaan positif? Alhamdulillah nggih sekolah kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang memunculkan karakter baik yang menjadi suatu keyakinan murid untuk harapannya konsisten dilakukan sehingga murid itu akan tercipta budaya positif dimanapun mereka berada. Itu Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa inti budaya positif itu meliputi yang saya tampilkan di sini ada 7 Bapak Ibu. Pertama, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. 2, teori kontrol. 3, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol guru. Dan 7, segitiga restitusi. Bahwa konsep-konsep ini nanti kalau sungguh kita bisa melakukan dengan baik, maka akan terciptalah budaya positif. Perubahan paradigma belajar disiplin positif. Bapak Ibu, saya berikan pertanyaan pemantik. Nanti bisa dijawab setuju atau enggak setuju. Ada 3 yang saya sajikan di situ. Menurut Bapak Ibu saat ini ya, nanti kita belajar bareng sehingga nanti persepsi kita bisa sama ke depannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Kita bisa coba lihat pendapatnya bareng-bareng dengan ini ya. Padlet nih Bapak Ibu, saling berbagi, barangkali yang di sini tadi belum berbagi link untuk mengisi. Nah, kita bareng-bareng banyak sekali yang harus kita belajar Bapak Ibu biar kita bisa menggunakan kepada murid sehingga itu lebih dekat dengan adanya teknologi. Jadi biar murid itu harapannya enggak bosan
Kalau kita itu hanya ceramah, diskusi, walaupun itu juga ada kebaikannya. Kita belajar dan saya pun juga belajar. Baik Bapak Ibu, sudah muncul berbagai macam pendapat dari pertanyaan tadi. Nah ini, jadi ada yang setuju dan tidak setuju. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus luar biasa Bapak Ibu memberikan pendapat pagi ini. Baik, kita lanjut dengan teori ya Bapak Ibu. Ini pendapat Bapak Ibu. Untuk bisa nanti mengarah ke jawaban, kita belajar bareng. Nah, ini dimulai dari perubahan paradigma belajar. Ini dirancang itu berdasarkan dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Maknanya gimana? Terdiferensiasi. Different itu kan berbeda-beda, nggih. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid dan tahap perkembangannya. Bapak Ibu, mari kita ingat apa yang sudah kita bersama lakukan dalam pembelajaran. Karena ada dua konsep yang selama ini kita dengar, nggih. Ada pembelajaran berpihak guru dan ada pembelajaran berpihak murid. Kiranya Bapak Ibu udah menerapkan yang mana ini? Apa dua-duanya, apa yang murid, apa yang guru? Ada yang membantu memberi komentar. Ibu Siwi. Oke, ada yang lain? Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang kita lakukan itu menuntun kodrat anak. Jadi dalam hal konsep ini, pendidikan harus berpihak kepada murid dan kita sebagai guru menghamba pada murid. Menghamba pada murid. Jadi subjeknya itu tidak guru lagi, tapi murid yang untuk secara sadar diri mau belajar sehingga apa yang dilakukan dalam berbagai proses itu benar-benar bermakna pada diri murid. Itu seperti itu Bapak, Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi konsep perubahan paradigma. Ada dua teman, katakan A dan B. Yang satu itu menyobek secarik kertas kecil dan ada tulisan yang menurut dia sangat berharga sekali. Kemudian tulisan itu digenggam seperti bergambar. Teman yang satu itu mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta kepada A tadi bisa membujuk halus, merayu, mengancam, bahkan sampai enggak dilepas-lepas itu mengancam atau menghardik. Bahkan ada yang menyuap dengan uang atau dengan yang lain untuk membuka. Nah ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa ada yang mau bantu peran misalnya jadi A, jadi B misalnya seperti itu? Boleh, monggo. Ayo Mas Sohib dengan buat ini monggo. Yang A yang mana, yang B yang mana? Enggak apa-apa. Ayo. Ya di situ aja enggak apa-apa nggih. Ayo yang nyobek kertas sinten sing A. Oke, monggo buat ini membuat nggih. Menggenggam. Silakan nanti Pak Sohib untuk bagaimana cara agar kepalan tangan itu bisa terbuka. Enggak, Bu? Enggak. Betul nggak dibuka? Enggak.
Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih teman-teman udah mempraktekkan. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Terbuka enggak tadi kepalanya? Enggak. Ya, semuanya kembali kepada kontrol dirinya, yaitu yang pegang benda tadi. Jadi walaupun dengan ancaman, dengan bujukan dan sebagainya, manakala yang pegang itu tidak membuka, maka itu tidak terjadi. Jadi tergantung kontrol diri. Analogi ini bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Misal dalam suatu permasalahan terkait kedisiplinan ya Bapak Ibu. Kita tahu aturan sekolah. Berangkatnya jam 7 harus sudah di sekolah. Ternyata anak itu sudah ada di sekolah sebelum jam 7. Jam 7. Nah, apakah ini anak yang melakukan itu kontrol dirinya itu karena takut kalau sanksi aturan atau karena kesadaran diri? Saya sebagai siswa untuk belajar lebih baik, ya aturannya saya taati. Itu tergantung siswanya. Ataupun sebaliknya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa yang berangkatnya lebih dari jam 7. Nah ini bagaimana di sini? Kontrol diri kita, kontrol diri kita. Nah ini. Jadi tergantung kita memaksa itu kepada anak, maksudnya kamu aturannya jam 7. Pada saat kita nggak menyampaikan aturan, maka anak akan datang lebih jam 7, suatu waktu. Jadi semuanya kembali kepada diri itu sendiri. Kontrol diri, mau lebih baik dan sebagainya, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah ini tugas kita sebagai pendidik, bagaimana membawa anak-anak itu dengan kebaikan dalam keyakinannya. Nah itu aja. Mari. Oke Bapak Ibu, jadi kita lanjut. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah membuka, menutup, tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ini. Jadi artinya ini tadi saya menganalogikan manakala kita itu membuat motivasinya itu eksternal di luar diri anak, maka suatu waktu anak itu akan berbuat sesuai yang tidak kita harapkan. Jadi harapannya itu tertanam motivasi secara intrinsik sebagai kontrol dirinya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini bisa Bapak Ibu perhatikan di layar, ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Ini dalam kontrol teori yang berkembang dengan choice teorinya, ini meluruskan adanya miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa itu? Ada 4 di sini. Ilusi, yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dikatakan sebagai miskonsepsi Bapak Ibu, sebagai ilusi. Tapi kita bisa merefleksi diri. Apakah kita waktu-waktu sebelumnya itu pernah berperan di antara keempat ini? Terkadang kita memposisikan ini ya Bapak Ibu ya.
Misalnya di sini anak nggak bikin PR, nggak bikin tugas. Maka kita berikan napa niku? Nggih, sanksi misalnya kita berikan penguatan positif agar bermanfaat. Ini ternyata masuk dalam ilusi, miskonsepsi. Manakala kita tidak ngontrol, anak itu kembali tidak mengerjakan PR. Ini Bapak Ibu. Juga ilusi orang dewasa memaksa. Kalau nggak dipaksa, dia nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semuanya adalah ilusi. Jadi kembali lagi terkait dengan pemahaman di depan. Jadi yang namanya motivasi intrinsiknya itu yang harus dimunculkan, yang harus ditumbuh kembangkan kepada diri anak. Untuk menjadi suatu keyakinan yang akan membudaya. Itu Bapak Ibu. Nah ini tadi cerita dari mengontrol murid. Tugas PR-nya dikontrol. Pada saat nggak mengontrol, kembali lagi ada yang nggak ngerjakan tugas. Penguatan positif. Tidak bawa topi pada saat pelaksanaan upacara bendera, ya kita berikan penguatan. Manakala nanti ada sesuatu sebab yang lain, anak itu bisa tidak bawa topi lagi. Kemudian juga kritik membuat orang merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Ini, kita memberikan suatu ucapan yang halus, terasa, tapi belum tentu anak itu memahaminya dengan rasa yang halus. Bahkan anak itu bisa menjadi sakit atau merasa bersalah. Ini yang para Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau sampai menyakiti hati dan orang lain, lah ini yang enggak kita inginkan. Kemudian juga tadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya bisa berlaku dalam jangka pendek. Tidak konsisten dalam jangka yang panjang. Stephen R. Covey di sini dikatakan, bila kita ingin membuat kemajuan sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Nah, nanti skema-skema pemahaman itu dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini. Jadi, apa yang kita ingin adakan suatu kemajuan, pasti harus kita mau untuk mengubah kerangka berpikir kita. Kembali lagi kepada keyakinan sebagai kebajikan yang secara universal. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Di sini dalam sebuah tabel paradigma stimulus respon, ada rangsangan, ada reaksi. Mungkin yang selama ini kita masih lakukan. Ternyata itu berubah lebih baik ke teori kontrol atau teori pilihan. Bisa kita lihat di dalam stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin masih sementara terjadi ya Bapak Ibu. Kita memaksa murid, mengubah murid yang patokannya adalah aturan. Ternyata ini tidak konsisten. Yang terjadi di teori kontrol bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia. Jadi artinya apa yang kurang sesuai pada murid itu belum tergesa-gesa kita salahkan. Tapi kita harus mengetahui. Karena semuanya nanti punya tujuan. Seperti yang nomor 2. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Kalau kontrol bagaimana? Semua perilaku itu punya tujuan. Artinya dengan adanya tidak sesuai apa yang diharapkan, itu bisa meyakini dalam suatu kebajikannya secara internal sebagai motivasi sehingga akan bisa terus mewujudkan adanya tindakan yang positif. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Yang di teori kontrol hanya diri kita yang mampu untuk mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang di teori kontrol di sini ada kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau ada aksi karena ada respon, pasti responnya ini dengan aksinya, kalau itu aksinya itu ikut dengan responnya, maka ini merasa menang. Dan yang ikuti merasa kalah. Tapi di dalam teori kontrol itu tidak menginginkan kalah menang, tetapi menang dan menang. Ya, secara realitas begini Bapak Ibu. Ketika kita menemukan anak-anak yang kurang sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai peraturan tata tertib di sekolah, maka kita selaku pendidik itu akan memberikan aturan itu dan memberikan bahwa anak itu tidak benar. Berarti kita yang menang, anak itu yang salah, gitu ya. Nah, di sini model berpikirnya itu tidak ada menyalahkan, tapi bagaimana dengan adanya ketidakbenaran yang dilakukan anak itu bisa dicari solusi pemecahannya sehingga dikaitkan dengan adanya keyakinan. Mengapa aturan ini ada? Karena ada keyakinan. Sehingga anak ingat keyakinan itu, maka anak selanjutnya akan mengikuti keyakinan. Sehingga di sini tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang kalah. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini masuk dalam teori motivasi, ini Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nanti sebagai tujuan disiplin. Bapak Ibu, dalam kasus anak terlambat tadi, atau dalam kasus anak yang tepat sebelum jam 7-nya itu bisa berangkat, ini perlu kita tahu. Apakah itu motivasi yang pertama tadi? Bentar. Nah ini. Apa itu motivasi yang pertama? Untuk menghindari hukuman. Kemudian apa? Mendapatkan penghargaan. Ataupun untuk membuat gurunya senang. Gitu. Nah, yang diharapkan anak bisa sesuai dengan yang ditentukan itu karena yang ketiga Bapak Ibu. Karena mereka menghargai dirinya dan meyakini adalah
nilai-nilai kebaikan itu. Makna disiplin ini yang terbayang di benak kita itu bisa sebagai tata tertib, bisa sebagai kepatuhan, bisa sebagai ketidaknyamanan, hukuman, dan teratur. Ini makna disiplin. Bapak Ibu bisa dilihat bahwa Ki Hajar Dewantara ini menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu, kita refleksi dalam kemerdekaan ini. Kita juga punya disiplin waktu, kita absen jam 7 sampai jam berapa nih Bapak Ibu? 15. Jam 7 sampai jam 15. Nih, manakala tidak dalam situasi sekolah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, apakah kita tetap melakukan self-disiplin? Nah ini, Bapak Ibu, contohnya. Jadi harapannya self-disiplin, disiplin diri. Nah ini perlu secara kita tanamkan, konsisten, itu yang baik. Sehingga kita tetap ada sesuai dengan yang kita jadikan aturan itu. Nih, untuk pengertian disiplin itu adalah belajar, kemudian juga ini berakar dari disiplin, murid atau pengikut. Nah, jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Sehingga ini akan terbangun motivasinya secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah ini tadi sama Bapak Ibu. Jadi adanya disiplin itu ini yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita ingat kembali pada zaman Sokrates dan Plato di sini, yaitu tidak hanya pada kepatuhan terhadap aturan atau kontrol eksternal, namun Sokrates dan Plato di sini menekankan pada pengembangan diri, pembentukan karakter, dan pencapaian kebijaksanaan. Jadi di sini menekankan adanya motivasi intrinsik dari disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri ini akan mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga mendasari mereka pada tindakan kebaikan secara universal. Nah, dari sini maka sebagai pendidik di sini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka, murid-murid kita itu bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebaikan secara universal sebagai pelajar itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita ingat profil pelajar Pancasila ini ada berapa nih Bapak Ibu? 5 atau 6? Pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif, bernalar kritis. Ada 6 ya Bapak Ibu. 6 ya. Nah itu Bapak Ibu. Beriman, bertakwa, ada keyakinan terhadap pencipta, berakhlak, berkarakter lebih baik, berkebinekaan global. Ini terkait dengan budaya. Berbagai macam perbedaan mereka bisa menyatukan tanpa ada perkelahian, tanpa ada rasa yang tidak senang. Kemudian kreatif, berpikir kreatif, kritis, mandiri, dan gotong royong, kerjasama. Kerjasamanya tidak hanya membersihkan lingkungan, Bapak Ibu, ya. Jadi kerjasamanya dalam segala terkait dengan pembelajaran di sekolah. Dalam belajar di kelas juga ada kolaborasi, baik itu dengan siswa-siswa sendiri atau siswa dengan guru. Ini yang diharapkan pada nilai-nilai kebajikan pelajar atau murid. Sebenarnya poin disiplin positif itu dalam bagan di sini Bapak Ibu. Terlihat enggak di sini? Tadi yang pertama ini kita lihat dari makna disiplin. Disiplin dengan disiplin positif. Nah ini, yang diharapkan itu disiplin positif. Ini agak beda-beda tipis nih Bapak Ibu. Kalau disiplin mungkin arahan kita itu tadi ketidaknyamanan karena ada aturan yang mengikat. Manakala kita nggak sesuai dengan konsep aturan itu kita kena sanksi, kita kena teguran. Tapi kalau disiplin positif, ini adalah suatu keyakinan. Suatu aturan yang kita yakini dan kita jalani. Itu harapannya seperti itu. Jadi ini ada kontrol diri untuk menggali potensi, mencapai tujuan mulia yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Jadi untuk kita itu menuju disiplin positif itu dilandaskan pada adanya keyakinan dari aturan yang kita yakini bahwa itu membawa kebaikan. Kemudian di sini ada teori motivasi, ada 5 kontrol, yang ini materi-materi nanti. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 tadi Bapak Ibu konsepnya. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Pemahaman ini mari kita bersama-sama menguatkan sehingga nanti apa yang terbaik bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Hukuman Bapak Ibu. Hukuman yang menjadi hukuman itu kira-kira seperti apa? Menyakitkan. Kalau dihukum kan sakit nggih, Bapak Ibu nggih. Baik fisik, baik psikis. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena konsekuensi itu ada karena sudah dibuat kesepakatan bersama. Terjadi pelanggaran ya harus menerima dengan rela. Kemudian restitusi ini adalah pilihan Bapak Ibu. Ini pilihan. Terus kalau di hukuman itu tidak nyaman dalam waktu panjang. Karena hukuman ini dibikin sepihak, satu arah saja, tanpa adanya kolaborasi dengan anak. Biasanya guru ini yang menerapkan. Kemudian konsekuensi ini juga rasa tidak nyaman dan ini waktu pendek. Karena sadar bahwa konsekuensi aturan itu dibuat bersamanya. Kemudian restitusi ini menguatkan anak dalam jangka panjang. Anak restitusi di dalamnya di sini anak itu diajak untuk ditenangkan, distabilkan. Baru diberikan suatu tindakan yang tidak benar tadi, disadarkan, distabilkan, ditenangkan biar nggak ngamuk gitu ya, wong salah. Kemudian diberikan tahu tadi salah, baru diyakinkan dengan adanya kesepakatan atau keyakinan bersama. Nah ini sehingga dengan proses ini anak akan menyadari
dan tidak akan melakukan lagi karena muncul intrinsiknya. Dan berikutnya, hukuman ini adalah korban karena tidak adil. Kemudian ini konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Jadi dalam restitusi ini tidak ada yang disalahkan. Semua menang-menang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman ini anak tersakiti, kemudian konsekuensi ini dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi ada penguatan. Disadarkan dengan keyakinan yang sudah dibikin tadi. Kemudian ada lagi perilaku pasif agresif. Kemudian konsekuensi itu bertahan jangka pendek. Kemudian kalau restitusi masalah bisa dipecahkan. Yang terakhir Bapak Ibu ini bisa dilihat untuk hukuman. Contohnya gimana? Nih. Peraturannya adalah kamu harus memakai topi. Kenapa tidak? Nah, ini hukuman. Jadi nanti bisa anak itu disuruh berdiri saja dekat tiang bendera. Jadi merasa malu sama temennya, merasa fisiknya kalau belum sarapan kan jadi klieng-klieng gitu. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah melakukannya? Nah ini terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam konsep. Kemudian kalau restitusi ini menanyakan yang terakhir keyakinan untuk menyadarkan diri. Dari hukuman ini akan anak membenci. Ada rasa dendam, ada rasa nggak nyaman. Kemudian konsekuensi ini anak menghormati peraturan. Restitusi anak menghormati baik itu diri maupun orang lain. Ini ada lagi, ada negatif, netral, dan positifnya. Negatifnya tadi berarti posisi yang di mana ini Bapak Ibu? Hukuman ya. Kalau yang netral karena sudah dibahas bersama-sama sebagai aturan tadi, yang namanya konsekuensi, ini netral sifatnya. Kalau yang positif, nah ini yang restitusi. Maka dari konsep ini diharapkan kita sebagai pendidik, kita bisa menerapkan yang langkah mana ya tadi ya Bapak Ibu ya? Restitusi. Restitusi. Kita tenangkan anak, kita dengarkan, kita terima, baru kita berikan keyakinannya apa. Disadarkan. Berikutnya. Kita lanjut. Nah Bapak Ibu, kita lihat bentuk-bentuk dari program apresiasi atau kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan itu perlu diingat. Yang pertama, secara khusus. Secara khusus. Jadi tidak bisa kita tonjolkan anak itu karena baik berprestasi dia lem-lem di depannya teman-teman. Nah ini di sini ya kurang sesuai ya Bapak Ibu. Jadi yang tidak mendapatkan penghargaannya itu akan merasa rendah diri, minder. Dan yang kedua pengakuan secara pribadi. Yang ketiga itu bergantian. Semuanya diberikan ya, penghargaan. Walaupun itu mikirnya rodok lambat dan sebagainya. Semua itu diberikan. Dan konsisten, kemudian fokus pada proses. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah ya Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan hukuman seperti itu. Secara tiba-tiba, tidak terencana, bersifatnya satu arah, guru yang memberikan dan murid menerima. Ini yang dirasa murid itu fisik psikisnya. Ini hukuman. Jadi murid itu akan merasa sakit hati, bahkan dendam. Atau ada juga dengar kita cerita sampai Bapak Ibu guru mau pulang jamnya banyak gembes. Nah ini bisa terjadi dari kasus-kasus anak yang tadi hatinya tersakiti tadi. Konsekuensi. Nah ini terencana, disepakati, dibahas, disetujui antara murid dengan guru. Ini konsekuensinya Bapak Ibu. Ini restitusi. Tadi ada 3
tahapan ya Bapak Ibu. Ini yang diharapkan. Ada tadi satu, menstabilkan identitas, menenangkan hati anak tadi. Walaupun salah, tidak langsung kita kena semprot, ya kita tenangkan. Ya, semua manusia itu melakukan kesalahan. Kita tenangkan. Baru kita validasi kesalahan itu. Kita tunjukkan. Karena sudah tenang, kita tunjukkan. Kalau sudah, baru kita berikan keyakinan yang sudah dibikin. Oh, enggak disiplin, Bu. Oh, enggak menghormati, enggak menyayangi teman karena gelutan, kita yakinkan. Benar enggak? Dari hati ke hati. Harapannya anak sadar diri untuk secara konsisten tetap membudaya positif. Itu seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan. Seperti tadi ya, kita ilusi tadi. Kita menyalahkan, kita suruh melakukan. Itu tidak membawa kebaikan kepada anak. Tapi kita sadarkan anak itu dengan motivasi diri untuk tahu karena itu enggak benar, sehingga suatu waktu enggak dilakukan lagi. Memperbaiki hubungan. Misalnya ada anak gelut. Ini posisi kita itu bisa menjadi manajer tadi. Bagaimana anak tadi akhirnya tidak ada rasa mengancam lagi nanti setelah selesai. Nah, ini bagaimana? Dengan restitusi. Ini tawaran atau pilihan, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat dalam diri keyakinan tadi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk memvalidasi tadi. Kemudian adalah cara yang terbaik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan restitusi itu tidak endingnya kita itu meminta anak melakukan suatu bentuk tindakan penebusan atas kesalahan yang dialami, yang dilakukan maksudnya. Tetapi di sini fokus pada karakter, untuk perbaiki karakter. Bagaimana tindakan yang dilakukan itu tidak, istilahnya itu mematikan karakter, dengan muncul rasa dendam, dengan muncul rasa sakit hati tadi. Itu sudah hilang, enggak ada. Karena sadar, maka akan melakukan lebih baik. Kemudian mencari solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak merasa terkucilkan. Contoh kemarin ada cerita kasus di pendidikan kami, itu ada 2 anak di lapangan itu gelut, karena anak ini mungkin sedang tidak mood nggih, gelut sampai bajunya itu 3 kancingnya terlepas. Nah, ini bagaimana ini? Jadi sama ibu kepala sekolah itu ditenangkan dengan restitusi. Jadi yang tadi merobek baju tadi ditanyai kenapa? Motivasinya apa? Gitu. Kemudian apa yang harus bisa dilakukan lagi? Berkeinginan untuk memperbaiki bajunya, tapi nggak bisa jahit. Nah, sama Bu Kepala Sekolah diberikan solusi untuk dibelajari sama guru prakarya. Nah ini, jadi anak ini tidak divonis atas kesalahannya, tapi dia diberi keterampilan hidup untuk menjahit. Sehingga baju yang disobek tadi terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan bajunya nanti kalau nyampe di rumah tidak dimarahi oleh ibunya karena kancingnya tidak ada. Ini. Jadi yang tadi punya baju kancingnya rusak, ini sudah diperbaiki. Kemudian yang tadi merobek-robek ini sudah ada pengalaman, pembelajaran yang baik. Jadi seperti ini untuk restitusi. Kita cek Bapak Ibu, apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Bisa dilihat di layar. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah.
Ini membuat anak bagaimana ini Bapak Ibu? Capek ya Bapak Ibu nggih? Capek dan juga nggak senang nggih. Nah, ini masuk napa? Hukuman nggih. Setuju? Kemudian yang nomor 2 dan 3, 4 terusnya tolong dicek. Coba yang di merah ini Bapak Ibu, yang di merah Bapak Ibu. Nomor 2 dengan nomor terakhir nih. Yang nomor 2 sesuai? Sesuai. Yang terakhir kurang sesuai. Luar biasa nggih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu nggih. Oke. Bapak Ibu, untuk yang di atas merah ini merupakan suatu peraturan ya, yang dibuat searah ini. Kemudian yang bawah ini, karena ini sudah masuk ke mata pelajaran, tentunya ada guru dan ada siswa yang sudah membuat suatu kesepakatan bersama. Maka ini konsekuensinya karena terlambat ya harus menerima untuk lari mengelilingi lapangan. Ini bedanya di sini. Jadi ini yang bawah bukan hukuman tapi konsekuensi. Gitu ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Penghargaan maupun hukuman cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi nih Bapak Ibu untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, cara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi mungkin Bapak Ibu kita semua mengalami karena saking pinternya anak itu dalam prestasinya selalu mendapat kejuaraan, maka kita berikan penghargaan-penghargaan. Ternyata menurut Alfikon ini bahwa tindakan ini sama saja memberikan hukuman kepada. Kita lanjut bahwa pemahaman penghargaan itu yang pertama tidak efektif. Nah, ini tidak efektif Bapak Ibu untuk penghargaan itu, peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang diberikan dalam penghargaan, maka anak itu tidak akan melakukan efek. Kemudian merusak hubungan. Ini merusak hubungan. Jadi yang tidak diberikan penghargaan, tidak diberikan hadiah, itu akan memiliki perasaan tidak enak nggih atau iri gitu nggih. Ini muncul nilai kebaikan yang tidak diinginkan. Juga penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi yang diberikan penghargaan tidak bisa konsisten kadang-kadang Bapak Ibu. Suatu waktu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini mengurangi ketepatan. Kemudian juga menurunkan kualitas. Kalau tidak ada penghargaan, tidak bekerja dengan baik. Lain, kalau bekerja itu tidak mikirkan penghargaan. Aku yang penting bekerja kayak gini. Ini motivasinya akan terus tertanam daripada diiming-imingi dengan adanya penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan tadi, maka dia tidak akan bekerja dengan baik. Juga mematikan kreativitas penghargaan itu, kemudian sebagai penghukuman. Jadi penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Manakala anak itu tidak mendapatkan hadiah ataupun penghargaan, maka ini yang tersakiti. Jadi diharapkan penghargaannya tadi itu secara kesemuanya, tidak membeda-bedakan yang paling berprestasi atau paling unggul. Kita masuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira bagaimana ini Bapak Ibu? Kita belajar berpikir Bapak Ibu. Yang pertama ini, ada aturan harus memakai helm bila mengendarai roda. Kira-kira Bapak Ibu bawa helm itu punya tujuannya apa? Apakah enggak ditilang oleh polisi nanti manakala ada apa? Ya, tilangan gitu ya. Atau ada tujuan yang lain kira-kira Bapak Ibu? Perlindungan diri. Nah, Bapak Ibu yang paling kuat itu melindungi diri. Yang paling kuat itulah yang dijadikan keyakinan kita. Jadi tidak bawa helm itu karena aturan itu enggak benar. Tapi harusnya keyakinan. Mbok nanti kepaduk kita tidak berisiko berat misalnya. Nih, ada keyakinan. Sama saja yang masalah nomor 2. Ini pada masa COVID 3M. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa ini kita lakukan? Apa kita itu mematuhi aturan karena ada COVID? Yang paling urgent punya tujuan ini Bapak Ibu. Tujuannya apa ya kira-kira ya? Melindungi diri karena kontaminasi adanya virus. Ya itu keyakinan ya. Dengan kita itu 3M tadi, maka kita akan terhindar. Ini, jadi keyakinannya yang penting, bukan aturan. Keyakinan-keyakinan ini menjadi motivasi intrinsik untuk seseorang itu lebih tergerak, semangat dari hanya menjalankan serangkaian peraturan-peraturan tertulis yang tanpa makna. Jadi aturan-aturan yang tanpa makna kita jalankan, itu kita
kalah dengan adanya keyakinan. Maka keyakinan ini penting. Terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, saya mencoba dalam pembelajaran ini membuat anak-anak itu menjadi lebih baik harapan saya. Sehingga saya ajak mereka untuk menuangkan kebaikan-kebaikan di dalam kelas itu sehingga pembelajaran nanti membuahkan makna bagi mereka. Jadi di sini saya ajak mereka mengeluarkan kebaikan-kebaikan apa sih ya yang kita wujudkan dalam kelas. Misalnya ada empati, peduli lingkungan, kemudian ada di situ kolaborasi, ya ini kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang paling penting dalam lingkaran ini Bapak Ibu. Dalam lingkaran ada aturan-aturan kelas, kemudian poin pentingnya itu punya tujuan yang urgen, maka ini menjadi keyakinan. Keyakinan itu akan diterapkan, akan membuat suatu lingkungan menjadi positif. Lingkungan positif berkembang akan membudaya secara positif. Dari sini Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu punya beberapa tujuan, yaitu curah pendapat kesemuanya dengan nilai-nilai kebaikan universal, menumbuhkan motivasi internal, semangat kerjasama, dan tanggung jawab. Karena ada muncul keyakinan bersama, maka mereka akan mentaati itu secara bersama-sama, jadi punya rasa kerjasama, kolaborasi, dan tanggung jawab. Kemudian juga akan terwujud suasana kelas yang aman, nyaman, karena mereka buat sendiri, nggak melanggar gitu ya. Nah, ini peraturan. Ini peraturan. Jadi contoh, selalu kembalikan buku ke tempat. Ini aturan. Kemudian keyakinan kelasnya gimana? Tanggung jawab. Kalau bertanggung jawab pasti tidak disuruh, sudah dikembalikan karena tertanam keyakinan. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini komitmen. Karena muncul intrinsiknya tadi. Nah ini. Dilarang melakukan kekerasan tanpa diperintah sebagai aturan. Kita itu punya empati, peduli, rasa sayang menyayangi kepada semuanya. Itu yang diharapkan adanya keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas bagaimana? Ini lebih abstrak daripada peraturan dan rinci konkret. Pernyataan-pernyataan universal berupa kebaikan-kebaikan tadi dan dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Kemudian tidak terlalu banyak, bisa diterapkan di lingkungan itu, dan semuanya warga kelas berkontribusi dalam pembuatan. Bersedia meninjau kembali manakala keyakinan itu perlu ada revisi untuk perbaikan ke depannya. Tahapannya, ini sosialisasi sekolah dengan orang tua, kemudian mempersilakan warga kelas curah pendapat. Nah, ini. Jadi ini gambaran yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas itu, kita buat hati anak itu bisa mampu untuk menuangkan kebaikan-kebaikan. Nah ini yang saya alami, masih ada anak-anak yang sulit untuk mengungkapkan apa sih ini, apa sih. Jadi kita tetap bermotivasi, menyemangati. Apa yang kamu inginkan, impian apa, sehingga pembelajaran suasana kelas itu kamu merasa senang, kamu merasa bahagia dalam belajar. Itu. Setelah itu anak menuangkan gagasan itu di kertas stick note ya, ditempel. Kemudian hasil apa yang menjadi ide tadi dikelompokkan. Ada ketemu kemarin peduli lingkungan, empati, rasa sayang, rasa hormat, itu nilai-nilai kebajikannya. Kita kelompokkan, kemudian menjadilah suatu keyakinan yang harus dilakukan bersama-sama. Sehingga kalimatnya ini tidak kalimat negatif. Misal contoh, jangan terlambat datang ke sekolah, nggak pakai jangan. Jadi datang ke sekolah lebih awal atau tepat waktu. Misalnya ini. So, kemarin bisa saja kalimatnya kami meyakini bahwa peduli terhadap lingkungan sangatlah penting misalnya. Bisa.
Kita lanjutkan. Kita meninjau ulang tadi, kita melakukan refleksi manakala perlu diperbaiki. Dan keyakinan ini untuk mudah diingat, karena harus kita lakukan, kita jadi dasar kita melangkah kesehariannya. Jadi ini enggak panjang-panjang, enggak banyak-banyak, 3-7 prinsip aja yang dilakukan manakala anak itu mampu melakukan dengan baik, berarti sudah kita itu menuntun mereka, membimbing mereka menuju kepada kebaikan yang akan membudaya secara positif, itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan setelah jadi, ini perlu disepakati bersama kemarin dengan tanda tangan bersama ketua kelas, kemudian semuanya anak-anak di kelas dan wali kelas, baru ditempel di pojok-pojok kelas itu yang harapannya mudah diingat. Nah, ini dengan hal yang seperti ini membuka hati pikiran anak untuk membudaya tadi dengan keyakinan kebajikan yang baik. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, dan dunia berkualitas. Sebenarnya manusia ini punya berapa kebutuhan ya Bapak Ibu? Di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan, yaitu bertahan hidup, survival. Kasih sayang, rasa diterima, love and belonging, freedom, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Semua ini manusia, termasuk murid kita itu punya kebutuhan kayak gini. Jadi hal yang belum sesuai itu kita harus lebih luas untuk tidak mematikan semangat anak, tapi justru kita mencari solusi, motivasi itu terus berkembang. Itu harapannya. Nah, ini kebutuhan hidup tentunya yang berkaitan dengan hidup kita, pangan, papan, sandang, pangan, nah itu. Juga ini psikologis, ini juga masuk kebutuhan hidup. Diterima, rasa sayang, ya tentunya ini sosial yang paling tinggi Bapak Ibu. Kemudian juga penguasaan. Penguasaan ini karena ada prestasi keterampilan yang perlu didengar dan memiliki rasa harga diri. Ini. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan kemandirian, otonom, mengandalkan arah hidup seseorang. Ini adalah kebebasan. Anak yang memiliki kebebasan tinggi ini menginginkan adanya pilihan. Perlu banyak bergerak, coba mencoba, tidak terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan. Kesenangan, membuat tentunya dengan kebutuhan itu akan terasa senang. Mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Ini, nanti kita soroti dengan adanya kebutuhan itu ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD. SD Pelita Hati, sedang bingung ini menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas tadi datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan bahwa Doni itu sering meminta bekal makan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini Bapak Ibu ada permasalahan. Ini kan realitas yang bisa terjadi ya Bapak Ibu. Maka kita terapkan terkait dengan konsep tadi kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, rasa diterima, disayangi. Satu lagi tadi apa? Dimengerti. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Nah, ini mana yang belum? Penguasaan ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bercerita terkait dengan ini? Terkait dengan cerita tadi.
Menurut Bapak Ibu ceritanya gimana ya ini ya? Buat ini. Mm-mm. 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 Dia itu minta mungkin kan sudah dalam keadaan terpaksa ya sebaiknya itu. Tapi kalau misalnya setiap hari itu perlu dicari tahu bagaimana latar belakangnya, apakah dia benar-benar tidak mampu atau dia itu memang apa ya jahil, nggih, luar biasa, nggih. Kalau nggak mampu dan dia butuh makanan, berarti bisa kita kelompokkan dalam kebutuhan apa tadi? Survival, ya. Oke. Kalau iseng-iseng tadi ada mungkin ya, iseng jahil. Berarti apa? Kebutuhan apa tadi? Nah, kebutuhan apa kira-kira? Oke. Kesenangan mungkin, ya. Iseng, ya. Senang. Membuat teman-teman wajahnya cemberut, wajahnya tidak itu, ya, karena makanannya diminta. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Semuanya kebutuhan ini bisa kita jelaskan dalam kasus tadi. Nih, yang pertama survival tadi sudah dijelaskan buat ini, karena tidak membawa bekal, makanan kan nggak punya. Kemudian rasa diterima kasih sayang, ada nggak tadi Bapak Ibu? Nah kalau wali kelasnya tadi memperhatikan karena ada laporan kasus kan berarti Doninya menjadi pusat perhatian ya. Nah kalau ini disampaikan kepada orang tua, maka akhirnya Doni ini juga menjadi perhatian orang tua, lebih disayangi, lebih diterima lagi, diperhatikan lagi. Itu. Kemudian berikutnya lagi, apa ini? Kekuasaan. Kekuasaannya gimana? Penguasa yang mampu merebut makanannya itu, ya. Ini penguasaan ini. Kemudian kalau kebebasan, karena bosan dengan makanan yang dibawa, mencoba makanan teman-temannya, ini kebebasan, ya. Kemudian kalau kesenangan tadi, ya ini tadi, usil jahil, ya. Nah ini iseng, melihat wajahnya, ekspresi teman-temannya itu lucu-lucu, ya karena makanan direbutin. Nah, semua kayak kebutuhan itu pasti ada. Artinya dari analogi ini kita sebagai pendidik itu berpikir yang apa nggih? Yang lebih luas. Memahami anak itu dengan penuh pengertian sekali dari hati ke hati. Tidak menggunakan satu cara tertentu, banyak sekali. Ini yang harapannya tadi menang-menang gitu nggih. Oke, Bapak Ibu, ini restitusi 5 posisi kontrol. Kita harus tahu ini restitusi itu apa. Menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan dan bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang kuat. Ini restitusi. Dan menurut Gosen ini adalah suatu kolaborasi yang mengajarkan mereka membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka itu memperlakukan orang lain. Bapak Ibu kalau dilihat di sini bahwa guru itu memiliki posisi kontrol ini ada berapa ya Bapak Ibu? Yang terlihat ada berapa? Ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada pemantau, ada teman, dan ada manage. Kira-kira refleksi kitab ini yang sering kita lakukan di posisi mana ini Bapak Ibu? Penghukum, pemantau, teman, manajer? Oke, terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu, luar biasa. Bisa merefleksikan. Mari kita nanti ke depannya bisa memperbaiki sehingga murid itu bisa kita tuntun mencapai kebajikan universal. Menjadi manusia well-being tadi. Ini. Bapak Ibu penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Perkataan itu juga bisa menghukum Bapak Ibu. Akibatnya apa kalau menjadi penghukum ini yang dirasa oleh murid? Oke. Terlambat lagi, pasti kamu selalu datang terlambat. Kapan bisa kamu datang tepat waktu? Awas nanti, ya, pakai awas-awas sih. Jadi, nah, luar biasa.
Ini anak itu akan malah justru enggak tersadarkan, dia akan dendam agresif. Nah ini tadi, bisa coret-coret, bisa ini gembesi ban tadi, ya, dan sebagainya. Tindakan yang negatif bisa muncul. Kemudian merasa bersalah. Merasa bersalah ini. Contoh, ibu sangat kecewa loh, kamu sudah diperingatkan kok yo dilakukan terus. Ini menunjukkan rasa kesal kita kepada anak di depan anak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali Ibu harus ingatkan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu seperti ini? Nah ini, kalau kita itu rasa kesalnya kita berikan kepada anak, apa yang terjadi di sini? Anak yang merasa salah tadi, itu sangat kecewa sekali. Ini di atas dari hukuman. Jadi amarahnya itu akan ditumpahkan dengan cara-cara negatif. Murid tertekan. Kemudian mungkin bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri atau orang lain. Ini lebih parah daripada yang hukuman, karena ini terpendam rasanya. Kemudian teman. Kadang-kadang kita sebagai teman. Nih, ayo bantulah. Demi Bapak Ibu biar Ibu tidak dimarahi Pak Kepala Sekolah. Tolong dikerjakan, jangan rame. Ini sebagai teman. Ayo sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini hasilnya kira-kira kalau sebagai teman bagaimana ini? Lebih senang, tapi nggih. Oke, senangnya nggak sakit hati nggih. Tapi tujuannya nggak jangka panjang ini Ibu. Ya tidak jangka panjang, tapi mungkin karena sudah dengan berbagai macam cara kok seperti itu enggak. Ternyata kalau sebagai penghukum kayaknya sudah dia semakin sakit hati, dia sebagai teman aja. Contoh misalnya ada anak itu, nah misalnya kita menjalankan Oke, terima kasih buat ini. Nah, ini sebagai teman. Nanti kalau enggak ada buat ini, nah itu enggak dikerjakan lagi. Ini efeknya jangka pendek ya. Nah, oke, Bapak Ibu, kita saling merefleksi ya. Pemantau. Nah, ini. Pemantau itu pasti punya dasar apa yang bisa dilakukan dalam memantau, yaitu sebuah aturan tentunya nggih, tata tertib ini. Ini pemantau tiba-tiba datang ke sekolah, satu terlambat, dua sepatunya enggak hitam. Nah ini memantau, kamu enggak hitam, kamu sanksi. Kalau sampai menghukum, suruh melepas, gitu nggih. Ini apa konsekuensinya, sanksinya, kamu tahu. Ini kalau nanti pemantau kaitannya ke konsekuensi. Ini. Kemudian manajer. Ini Bapak Ibu. Manajer ini mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi dari masalah. Ini yang diharapkan peran kontrol guru pada diri kita itu sebagai manajer. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Misalnya itu ada gelutan tadi. Keyakinannya apa? Empati, saling menyayangi. Kamu meyakini itu, berarti kamu bagaimana? Saya minta maaf, saya nggak akan ulangi lagi. Jadi ini tumbuh sadar. Berarti besok nggak baleni lagi ya. Itu harapannya kayak gitu. Segitiga restitusi, Bapak Ibu tadi, kita memecahkan masalah melalui suatu tahapan, ada 3 tahapannya. Ada tadi menstabilkan, memvalidasi, dan meyakini, menanyakan keyakinan tadi. Kemarin saya juga melakukan, ternyata banyak sekali pada hari itu. Apa ini Bapak Ibu? Saya melakukan ini pada kasus anak-anak perempuan kita itu banyak memakai lipstik ya. Lipstik itu satu kelas kemarin ternyata tidak hanya 1, 2. Nih. Karena kalau kita kaitkan keyakinannya itu kan kesederhanaan. Kemudian juga aturannya enggak boleh ada pemakaian make up ini. Kemudian menyadari untuk tidak menggunakan lagi. Hasilnya dengan restitusi ini adalah murid yang mandiri, bertanggung jawab, melakukan apa yang sudah diyakini. Nah ini saya. Kemudian apa di sini langkah-langkahnya tadi?
Yang pertama menstabilkan. Mari Bapak Ibu kita dalami terkait dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ditenangkan dulu walaupun dia salah. Distabilkan. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, tidak mempermasalahkan apa yang salah, tapi kita yuk cari solusinya dari masalah itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apa kamu bersikap akan baik pada dirimu? Nah, ini contoh menstabilkan, ditenangkan dulu. Kemudian yang kedua di sini adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan. Pasti berbuat salah itu ada dasarnya. Mengapa kok berbuat seperti itu? Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan itu punya tujuan untuk memenuhi basic needs. Apakah tadi kebutuhan hidup tadi? Power, penguasaan, freedom, kebebasan, lobeng-oleng, fun, people itu tadi. Ini. Kemudian validasi kebutuhan tadi bisa bertanya. Pertanyaan kita untuk menstabilkan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Tapi kamu tidak melakukan kan karena tidak senang temannya nyontek. Jadi itu hanya dengan lisan dan lisan saja, tidak sampai dikeplak begitu atau ditangani. Nah, itu kan lebih baik ya dengan lisan. Ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Apa kamu bisa melakukan lebih baik untuk hari besok? Ini kata-kata pertanyaan yang memvalidasi kebutuhan dalam segitiga restitusi. Kemudian kita lanjut yang terakhir, tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah diketahui kesalahan, tahu, kemudian kita masuk ke keyakinan. Anak melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dengan menggunakan pertanyaan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebaikan universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ini materi pagi ini terkait dengan diseminasi pemahaman dan penerapan dari budaya positif seperti itu Bapak Ibu, sehingga pengimbasan kami kepada Bapak Ibu bisa berpengaruh untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan universal kita kepada murid sehingga muncul keyakinan yang ada dalam lingkungan dan membuat adanya budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, kita berikan aplaus luar biasa hari ini dan kita tutup dengan pantun bunga dahlia indah warnanya, tumbuh subur di taman Nan Asri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini memberi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pemimpin doa. Terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik.
mendosakan tindakan-tindakan kebajikan. Itu ya. Masuk ke keyakinan kelas. Coba Ibu pengen tahu, kalian pernah dengar ada peraturan sekolah? Pernah dengar? Ada yang bisa beri komentar peraturan sekolah seperti apa? Yuk, kita. Berpakaian sesuai aturan dan yang dilakukan sesuai aturan. Oke. Ya, ada lagi? Untuk perempuan laki-laki itu rambut harus pendek dan tidak terlalu. Ya, bagus. Baik. Itu semua adalah aturan yang harus kita taati. Sikap yang kedua terkait dengan kondisi kelas kalian selama ini. Coba ada yang berikan komentar terkait dengan kondisi kelas. Ya. Kondisi kelasnya fasilitasnya belum terpenuhi, kipas anginnya belum merata ke semua bagian ruangan, juga kelas sangat kotor karena liftnya belum aktif. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Jaki? Berantakan. Perlu ada kerja sama untuk merapikan. Oke. Baik, itu adalah impian-impian kelas kalian. Sekarang kita mulai untuk membuat adanya keyakinan kelas. Nanti tuangkan harapan kamu, impian kamu, ide-ide gagasan kamu terkait dengan kelas sebagai tempat merdeka belajar bagi kalian. Tentunya kalian semua punya mimpi-mimpi kelas yang seperti apa. Nanti Ibu berikan sticky note ini, silakan nanti impian kamu ditulis di dalam kertas, kemudian ditempelkan di yang sebelah kiri. Nih, semuanya nanti secara berurutan. Nah, sudah selesai semuanya, nanti baru kita kelompokkan di kertas sebelah kanan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ini Ibu bagikan. Bisa dibantu. Silakan mulai menulis impian kalian. Yang sudah selesai bisa mulai ditempel. Sudah selesai ditempel. Mari. Ya. Sudah semuanya ditempelkan? Oke, kita berikan aplaus hari ini. Terima kasih. Nah, ini kamu bisa berpikir, menuangkan impian-impian kelas yang merupakan suatu tempat belajar merdeka bagi kalian semua. Baik, kita cermati apa yang menjadi impian kalian yang sudah tertempel di depan, kemudian kita kelompokkan. Sebagai contoh, nah ini menjadi lebih kompak dan teratur. Jadi di sini
menghargai guru saat memberi pelajaran dan tidak bicara sendiri. Ini masuk dalam menghormati. Nilai kebajikan hormat. Oke, kita bisa di sini ya. Kita bisa di sini. Oke. Nah, jadi di situ kita masuk yang mana tadi? Yang dua. Bersih ya. Oke. Kita masuk yang bersih tadi. Oke ya. Satu lagi. Satu anak dua. Oke, satu anak dua. Iya, ambil aja sembarang. Oke, iya. Selalu menghormati guru. Hormat ya. Jadi kita masukkan hormat tadi kelompoknya yang mana? Oke, dua. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut, Jaki. Ya, jadi kebersihan. Peduli lingkungan, kebersihan yang mana tadi? Oke. Ya. Satu lagi. Ya, masuk yang mana tadi? Ada kerjasama tadi ya? Ada yang masuk kerjasama ya tadi ya? Yang atas ya? Oke. Oke. Kerjasama menjaga barang milik sekolah, fasilitas ya. Oke, lanjut, Pak Kim. Saling menghargai dan tidak saling mengejek. Saling menghargai, tidak saling mengejek. Maksud yang mana tadi? Ayo. Kita masukkan satu lagi. Tadi kalau hormat tadi kan
berarti ya. Oke. Saat pelajaran dibuka berdisiplin dan tidak menyukai kaitan. Iya, Pak ya. Lanjut. Bersih, rapi, dan lengkap. Iya. Bersih ya. Oke. Saling bekerja sama dalam menggapai kelas yang bersih dan nyaman. Iya. Bersih ya. Lanjut. Bertanggung jawab untuk menjadi pekerjaan kelas bersama. Iya. Oke. Ingin kelas tampak baik dan suasananya harus dijaga bersama. Iya. Oke.
Lima, saling menyayangi, saling menyayangi. Oke, udah. Nanti ini kita kemas dalam suatu poster dari masing-masing kelompok nilai kebajikan itu sehingga menjadi suatu keyakinan. Sebagai contoh, kerjasama dan kompak. Kami meyakini sangatlah penting adanya kerjasama dan kompak yang harus ada dalam kelas. Dua, kami meyakini sangat penting menghormati guru saat memberikan materi pelajaran. Ketiga, kami meyakini bahwa disiplin harus dilaksanakan dengan baik. Kami meyakini sangat penting menjaga kebersihan kelas dengan setulus hati. Dan yang kelima, kami meyakini sangat penting saling menyayangi, rasa peduli dan empati sesama warga kelas. Setuju anak? Setuju. Oke, siap. Nanti kita kemas jadi poster dan kita tanda tangani semuanya dari absen nomor 1 sampai dengan 32 dan kita tanda tangani dengan wali. Yang terpenting anak-anak, keyakinan yang sudah kita tuangkan setulus hati dari keinginan kita, nanti kita menjadi suatu fondasi dalam melangkah ke depannya. Jadi manakala kita lupa, maka nilai-nilai ini yang akan mengingatkan diri kita. Yang harapannya kita akan kembali kepada apa yang sudah kita yakini tadi. Siap anak-anak? Siap. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan hari ini. Dari kelima itu sudah Ibu bikin satu lembar yang nanti bisa diarsip dan ditempelkan nanti di ruangan ini untuk selalu kita ingat dalam setiap tindakan langkah kita ke depan. Di sini Ibu ulangi lagi. Keyakinan kelas 8D. Yang pertama, bekerja. Tadi ada kerjasama kompak. Kami meyakini bahwa sangat penting adanya kerjasama kompak dan mengikuti kegiatan yang ditugaskan dengan sepenuh hati. Dua, rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati kepada semua orang dan menghargai barang milik orang lain. Tiga, disiplin. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah sesuai waktu yang dijadwalkan. Manakala ada jam KBM yang harus ada di dalam ruang kelas, maka tidak ada di antara kalian yang ada di luar ruangan. 4, bersih dan peduli lingkungan. Kami meyakini bahwa sangat penting menjaga kebersihan dan peduli pada kelas beserta lingkungan sekitarnya. 5, saling menyayangi, peduli dan empati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menyayangi, peduli dan empati terhadap yang lain dan merasa diterima di suatu kelompok. Dari keyakinan tadi, anak-anak sepakat ya? Ada yang perlu dirubah lagi? Tidak. Ini adalah suatu ungkapan gagasan, ide-ide diri kalian masing-masing yang ada dalam kelas 8.
Manur, silakan masuk tanda tangan di sini. Maju aja tanda tangan. Ya. Nomor absen 2 silakan untuk mempersiapkan ya, langsung masuk tanda tangan silakan. Nomor absen 3. 3. Silakan lanjut. Berikutnya persiapkan. Oke, lanjut. Ya, ikut. Ya, lagi. Yang lain, tolong perhatikan ya. Ya, terus. Ya. Lanjut. Ya, tolong perhatikan urutannya, yang lain tenang ya. Ya, Ari. Ya, tolong perhatikan serius ya. Ya, tolong perhatikan serius ya. Lanjut. Ya.
sehingga kalian akan terbentuk dalam diri menjadi karakter yang akan membudaya secara positif dalam diri kalian. Oke ya, jadi nanti ada lembaran yang kita bisa pasang di ruangan kelas sehingga untuk mudah kita ingat, mudah diri kita bawa dengan nilai-nilai kebajikan ini sehingga akan mampu mewujudkan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Setuju anak-anak? Setuju. Terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Cukup, terima kasih atas pembelajaran keyakinan kelas pagi ini. Semoga tetap memberi semangat untuk bisa kita belajar dan meraih yang terbaik dalam setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas merupakan aturan yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang senang karena kita dapat lebih disiplin.